Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kenapa sih Idul Adha kita suka berbeda tanggalnya? Idul Fitri kita juga suka berbeda, bahkan puasa Arafah pun bisa berbeda. Kenapa sih ini terjadi? Nah, teman-teman, awalnya saya tidak pengen bicara ini. Tapi akhirnya saya ambil keputusan untuk saya berbicara tentang ini supaya kita mendapatkan insight dan tidak ragu lagi andaikan ini terjadi di tahun-tahun berikutnya. Nah, teman-teman, dengerin video ini sampai akhir biar nggak gagal paham ya. Kita belajar sebentar. Teman-teman, apa sih sebab kenapa penanggalan itu bisa berbeda? Itu awalnya adalah karena ruqyat. Memulai penanggalan satu setiap bulannya. Perbedaan ini berasal sebenarnya dari ulama madhab, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik. Ini guru dan murid juga berbeda loh dalam penanggalan. Ini ulama madhab besar. Jadi perbedaan pendapat ini bukan ulama zaman sekarang aja. Dari dulu ulama madhab besar sudah mengalami perbedaan ini dan mereka saling menghargai dan tidak ribut satu sama lain. Yuk kita bahas. Imam Maliki mengatakan bahwa ketika satu negara sudah melihat matla itu adalah hilal, maka seluruh negara lain boleh mengikuti hilal atau matla yang sudah terlihat di negara itu. Misalnya di Arab Saudi, maka di Arab Saudi sudah terlihat matlak. Maka Arab Saudi hari ini, hari Selasa 2023, orang sudah puasa Arafah. Maka menurut Imam Malik seluruh negara boleh ikut Arab Saudi yang sedang wukuf. Maka hari inilah puasa Arafahnya. Tapi Imam Syafi'i beda lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika sebuah negara melihat matla, maka dia boleh berpuasa. Sumu lirru'yah, wafturu waftir birru'yah. Puasalah kalian saat melihat ru'yah, dan puasalah dan berbukalah kalian saat melihat ru'yah. Di Arab Saudi sudah terlihat ru'yah, maka puasa Arafah hari ini. Di Indonesia belum terlihat, maka kapan terlihatnya? Syiat itulah puasanya. Maka Indonesia baru besok, maka Indonesia mundur jadi besok puasa Arafahnya di hari Rabu tanggal 2023. Nah, artinya apa? Kalau kita berpuasa saat orang wukuf di Padang Arafah, artinya hari Selasa, hari ini, maka berarti ikut madhab Imam Malik. Tetapi jika seandainya Indonesia mengambil keputusan atau kita secara pribadi mengambil keputusan untuk puasanya adalah besok hari, karena di Indonesia belum kelihatan matlaknya. Di Arab Saudi sudah kelihatan, di Indonesia belum kelihatan. Ya udah, besok kita puasa Arafahnya. Ya, maka kata Imam Syafi'i, berpuasalah kalian saat melihat matla dan berbukalah saat ngelihat. Di Arab Saudi udah nampak, ya udah mereka berpuasa. Kalau di Indonesia belum kelihatan, ya tunggu sampai kelihatan. So maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman memilih puasa Arafahnya di hari Selasa, berarti ikut madhab Imam Malik. Tapi kalau berpuasanya tunggu besok puasa Arafahnya dan lebarannya di hari Kamis, maka itu ikut madhab Imam Syafi'i. Apakah dua-duanya benar? Benar. Nah, ada yang mengatakan bahwa lah besok kan udah puasa, udah lebaran, hari Rabu udah lebaran loh di Mekah, di Arab Saudi, kok kita puasa Arafah di sini? Terus mengatakan bahwa besok puasa adalah haram. Untuk orang di Mekah memang haram, karena mereka sudah ngelihat matla Hamin satunya. Sementara untuk di Indonesia masih boleh karena kita masih tanggal 9 hari Rabu. Nah, kapan lebarannya? Hari Kamis. So it's okay, nggak ada masalah. Maka kita boleh berbeda, ibu boleh berbeda dengan suami, anak boleh berbeda dengan istri. Karena mazhab itu tidak ada problem jika berbeda. Nah, artinya kalau ikut Arab Saudi berarti ikut pendapat Imam Malik. Kalau ikut di Indonesia yang kemudian belum kelihatan loh di Indonesia, kata Imam Syafi'i, berpuasalah kalian, kalau nggak nampak ya tunda. Maka berarti ikut Imam Syafi'i. Ya, artinya apa? Artinya kedua-duanya adalah sama, kedua-duanya adalah boleh. Ya, kedua-duanya adalah boleh. Cuman ada satu hukum setelahnya, bahwa dalam hal maslahat ada dalil kaidah usul fiqh bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf, bahwa pendapat pemerintah itu bisa menyatukan perbedaan.
Artinya apa? Artinya ketika pemerintah menetapkan bahwa ternyata kita lebarannya hari Kamis, maka kita ikuti pemerintah. Oh, nggak bisa Kak Nela. Terus saya mau tetap ikut yang Imam Malik, tidak ada masalah sebagai kaidah fikih. Cuman jangan disiarkan mengatakan bahwa yang puasa Arafahnya besok berarti haram. Tidak bisa. Karena secara fikih besok boleh puasa Arafah menurut Imam Syafi'i. Nah, apakah kemudian kita harus ikut pemerintah? Tidak juga, karena ini persoalan fikih. Gitu ya. Cuman ada kaidah hukum dalam mazhab besar, ketika ada perbedaan maka ikutlah pemerintah. So sebenarnya semuanya is okay, aman-aman saja. Nah, ini yang saya maksud. Gitu juga dengan ilmu, itu juga dengan Idul Fitri. Imam Malik mengatakan ketika muncul satu hilal di tempat lain, maka yang lain boleh ikut. Imam Syafi'i tidak. Tergantung masing-masing negara. Dua-duanya benar bukan? Ulama madhabnya aja nggak ribut. Kok kita yang ribut? Ya, jadi jangan ragu. Silakan puasa, ikut Imam Malik atau ikut Imam Syafi'i. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah mengatakan orang yang puasa Arafahnya Rabu adalah haram. Itu berarti menentang madhab Imam Syafi'i, juga tidak boleh. Ya, ikut pemerintah boleh, nggak ada masalah. Ikut pemerintah. Karena juga tidak berdosa. Itu ada fikihnya. Ya kemudian saya nggak mau nih, saya maunya pokoknya ikut yang di Arab Saudi, boleh juga, boleh juga, tapi jangan yang mengatakan bahwa yang puasa besok adalah haram. Semoga ini bermanfaat, saya tidak bermaksud apa-apa, sekedar menyampaikan saja, semoga kita tidak ragu lagi ke depannya, yang penting adalah puasa. Makanya setiap live saya bilang, silahkan pilih, gitu ya, mau yang mana gitu ya, tidak ada masalah. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu guru dan murid, dan mereka tidak pernah ribut. Ya, saya salut dengan ulama madhab itu. Coba ya, Imam Syafi'i nganjurkan kita kunut subuh. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi. Imam Hanafinya sudah meninggal. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian saat Imam Syafi'i sholat di sekitarannya Imam Hanifah yang sudah meninggal itu, dia tidak pakai kunut. Lalu sahabat bertanya, Imam Syafi'i, kenapa kau tak pakai kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Ini adalah wilayahnya Imam Hanafi. Beliau tak mengaturkan kunut subuh, maka aku tak pakai untuk menghargai dia. Ulama madhab tak ribut, maka kita tak boleh ribut. Ikut pemerintah boleh, tapi yang menyalahkan pemerintah itu juga tidak boleh. Karena pada faktanya, menyalahkan sesama ulama madhab itu juga tidak boleh. Oke? Yang ikut pemerintah menyalahkan Imam Malik juga tidak boleh, karena pada faktanya kedua imam itu juga tidak saling ribut. Ya, semoga kita dapat insight. Niat saya baik untuk bagaimana membuka wawasan kita biar kita nggak bingung lagi kenapa ini terjadi. Terima kasih, silahkan share video ini, semoga dapat insight. Like kanal saya ini, simpan videonya, share ke yang lain, dan semoga ada manfaat. Share VT saya, ikuti live saya, dan semoga kita menjadi teman yang baik di kanal kita ini, kanal tempat kita belajar. Lalu di sini, terima kasih telah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.